Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to kita dolan. Kali ini kita akan berada di salah satu hutan yang di daerah Gunung Penanggungan di puncak Saraklopo. Penasaran? Ikuti aja kegiatannya dan guys. Setelah kita menempuh 1 jam perjalanan dari kota Surabaya, akhirnya kita sampai di daerah pos perizinan dari Saraklopo. Dan perizinan ini menjadi satu dengan pos perizinan Gunung Penanggungan dan Pekel. Dan kebetulan di sini masih sepi karena puasa hari pertama di hari Sabtu. Mungkin banyak yang libur, sebab itu banyak yang sepi karena menjalani ibadah puasa. Maka di sini tuh banyak yang tidak ke sini karena ya mungkin masih puasa lah, waktu-waktu untuk senggang. Harga tiket masuknya tetap sama, 15.000 per orang, dan karcis sepeda motor 10.000. Kamu daftar ada nggak? Belum. Caranya? Oh, di aplikasi tiket pendakian ya, Mas. Sih. Tiket pendakian kan? Kan pakai tangan nggonku kok. Nah, kalau nggak apa-apa, tuh KTP-nya tak sama gini ya. KTP-nya. Panjang ya, Mas. Amit. KTP ini. KTP. Masih kah? Daftar. Setelah kita menulis buku perizinan, kita persiapan untuk naik ke atas. Sebelum itu kita berdoa sama-sama menurut keyakinan masing-masing, dan kita berangkat menuju ke puncak. Dan insya Allah dengan barokah. Motornya 2. Terima kasih, Mas. Oh, jadi? Ada persimpangan, kita belok ke arah kiri ya. Anda sudah sampai. Ini nggak sampai nang kene. Seru aku, Mas. Kok iso mangandani iku aku ya seru. Enggak, lan jelas nang YouTube lho. Nggak sampai nang kene. Ini dulunya itu bekas jalan apa tuh air kalau hujan lebat. Lewatnya di sini. Nah, itu tertulis dengan jelas ya. Jalur pendakian Gunung Penanggungan. Tapi sekarang nggak boleh lewat sini. Dulu aku boleh itu. Kenapa ya sekarang nggak boleh ya? Nah, ini dulu aku lewat sini dulu. Sekarang nggak boleh. Kita harus mengikuti peraturan untuk keselamatan kita bersama. Kita lewat jalur pendakian Gunung Penanggungan via Gedung Gundi. Bengkel cuma lewat sini bisa. Jalur Tundo pun bisa. Saraklopo tujuan kita. Legundi Pak ya. Gimana kah perjalanannya kah? Mantap. Masih dapat perjalanan di jalan tadi. Kecelakaan, Bos. Kecelakaan, Bos. Tuku sepatu Adidas soro-soro gak digawe. Iya, aku lihat ini.
Saya ditutup iki. Udan paling. Mati air bah. Lebih cepat kan? Iya. Lebih cepat kan? Lebih cepat waktu nanya nih. Kok gini kan gak rawan iku air bah. Makanya iku. Sing ono kecelakaan lho, Pak, sing arek wedok iku lho. Ada glodong nang. Iya, Makanya saya lewat. gale liwat iku. Aku nang kene iki entek aku apa-apa ben ya. Iki kuat apa lagi? Asmat. Monggo. Masih pukul 8.55. Perjalanan kita dari pos 1 sudah 20 menitan dan kita memasuki hutan, terus naik jalannya ya sampai ke pos 2 nanti. Kalau hujan licin ini. Gasnya jauh depan. Setelah menempuh 40 menit. Masa ketua. Posisi jenis kan pas loro iki. Astagfirullah. Mari kan munggah terus. Sik. Kucing biyen ya. Push. Tutup rek. Karena puasa hari pertama. Jadi di sini jalannya tutup. Di sana bekel. Kalau lewat sana. Berhubung kita ke Sarakolopo. Jadi kita lewat sini. Yang di depan Eka itu mulai naik jalannya lu ya. Naik terus ini. Ini banyak pepohonan pisang. Beruntung kita mendapatkan pisang di sini. Wah, sangat melelahkan. Ini naiknya 45 derajat ini. Dan dari sini kita bisa melihat gunung dari Arjuna. Gunungku, Gunung Bambang Permati Arjuna. Terus naik ya ini. Ya, kita lanjut sampai atas nanti ya. Di sini kalau hari biasa, kalau bukan hari puasa ini banyak orang jualan. Nah, aku beli aqua di sini. Harganya 10.000. Nah, itu harganya murah-murah. Kita lanjut sana ya. Ini harga-harganya. Siapa tahu besok buka. Perjalanan semakin jauh Mas Ian. Sedikit demi sedikit kita sampai ke puncak. Keuntungan dari hari biasa di bulan Ramadan awal ini, banyak orang yang naik. Lurus kah? Lurus. Bro masih kok sama jawab bro. Apa? Pecah iki nang. Iki dine. Jawaban apa? Kita naik ke atas. Semakin lama semakin naik ke atas ya. Nggak tahu kalau tadi lewat sana itu
jalan pintas, tapi resikonya juga semakin besar. Dari pos 2 ini menuju ke tanaman pisang itu naik terus. Dulu aku berhenti di batu ini, haus, dan sekarang kita lanjutkan perjalanan. Di pertengahan pos 2, di pos 3 kabut mulai turun nih, tapi jalan kita masih panjang. Ini pun belum separuhnya, belum kita menemukan candi. Setelah kita menemukan candi, baru itu separuh dari perjalanan ini. Penanggungan Sarak Lopo. Iki Sarak pucak apa mau? Ya mbok, peta-peta. Dan dia sama ini. Ayo. Sekarang kita udah 50 menitan, ada persimpangan lagi. Jika lurus kita ke tembus Gunung Bekel, dan jika belok kanan ke tujuan kita. Langsung. Tenang. Sandalnya licin. Ayo, foto ini video. Setelah kita berjalan 1 jam 15 menit atau 75 menit, kita sampai pos 3. Perjalanannya sangat seru ya. Di pos 3 ini kita istirahat dulu, karena itu target kita. Naik lagi, makin tinggi. Capek Pak. Sana sana bangunan. Kita lama tadi. Oh suwe. Ayo aja sampean. Iya. Dulu. Tapi rombongan. Oh ngake. Saya kira wong lurut tok. Rombongan dari Jombang. Oh. Biar piro? Karena capek, setelah 1 jam perjalanan kita belum tidur. Capek kah? Kita cari sinyal di sini guys. Kebetulan sinyalnya bagus, jadi kita habiskan untuk lihat WA sebentar. Ada kupu-kupu guys. Dan di depan kita ada candi lurah. Lurah ya kayak. Nah, candi lurah. Mendaki gunung bukan tentang kita bisa sampai ke puncak dan siapa yang paling tercepat untuk sampai ke puncak. Mendaki gunung tentang kita bisa menyukuri apa yang kita syukuri dan kita miliki, dan wajib bagi kita untuk melestarikan alam semesta. Dan bagi kita yang ingin mendaki ke gunung diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan, juga menjaga keharmonisan tentang lingkungan. Dan cara kita menyukuri arti dari hidup adalah cara kita menyukuri diri kita sendiri. Salam lestari dan salam Nusantara. Tetap semangat Raja Waliku dan tetap tinggi melambung di langit. Ubur-ubur ikan lele. Semangat Le. Tidak Sarak Lopo lurus. Iki nandi kene kah? Alhamdulillah.
Iya, marane bekasnya garis polisi. Ndi? Kok garis polisi? Oh. Foto nang kono ah. Ke foto. Foto dong, Bos. Betul. Pak? Ayo. Burung. Sekarang Wes. dia iku, Wah. Mak. Di Candi Ronto itu. Iki dah. Iya. Candi apa iki? Candi Lurah. Candi Cari. Oh, cari. Gak ketok tulisannya. Oh, candine iki lah. Sik tak ndelok sik dulu. Akhirnya kita sampai di Candi Cari. Oh iya, Cari ya. Dan di atas kita Penanggungan. Tapi jalan kita masih jauh dan masih melelahkan. Program piro? Mari cari apa? Lurah. Mari cari. Mbok sapa yang wis gawe kok? Mari candek larik Lurah. Lurah marang guru Siwah terakhir. Semakin tinggi suatu medan, semakin berat pula rintangannya dan gravitasinya. Di sini kita tetap naik terus dari pos 3 tadi ya. Kita naik terus sampai di Candi Siwah. Dan di sana di Candi Siwah mulai landai, bisa untuk menikmati pemandangan dan suasana alam yang asri juga menyenangkan. Tak lupa daripada itu, perjalanan kita masih jauh dan terasa panas karena mulai siang hari. Seharusnya kalau datang di sini di malam hari, kemungkinan kalau sampai di sini itu jam 8 gak jam 7. Ya, cukup untuk menikmati udara dingin sejuk tanpa harus kepanasan. Pengalaman yang sangat menyenangkan, tapi bagi yang pecinta summit lebih baik datang malam hari ya. Karena di sini tuh pemandangannya sangat indah di pagi yang cerah. Bagi pencinta senja, maka datanglah di siang hari. Karena suasana dari sore juga sangat tak kalah indahnya juga. Kita sampai di Candi Lurah. Dan di sini pula kita dulu makan-makan sama teman-temanku saat turun ke puncak. Di sini terus ada yang kita jaga. Tetap jaga dan lestarikan budaya leluhur kita dan jangan pernah untuk merusaknya. Kita terus berjalan karena jalan kita masih panjang dan cukup melelahkan. Semakin berat medannya, semakin indah bonusnya. Dan insya Allah kita akan kembali lagi ke sini atau ke sebelahnya Gunung Bekel. Lah, ketutup kabut tuh Gunung Bekelnya. Eka capek Eka sih. Apa miring tak gak? Ini teka. Sini ya. Kira. Oke, mari. Apa sini ya? Oh, ono, Pak. Ono, Pak.
Penanggungan nih Pak. Penanggungan kono. Gini. Iya. Iya, dan petane ta. Sebelum datang ke sini, selalu persiapkan diri mental, fisik, dan stamina. Tak lupa daripada itu, kita harus siapkan segala sesuatu termasuk dari kesehatan kita sendiri dan juga tekad kita, karena medannya sangat terjang juga sangat menanjak. Jika fisik kita tidak kuat, kita akan semaput dan akan mengganggu orang lain yang mengevakuasi kita. Dan utamakan keselamatan dimanapun dan kapanpun. Prinsip dasar dari mendaki adalah jangan pernah kau meninggalkan apapun kecuali kenangan. Nah, di sini dalam catatan kita tidak boleh meninggalkan teman, juga tidak boleh meninggalkan sampah atau barang-barang yang merusak alam. Kita tidak boleh. Pokoknya jangan ya, Dek ya. Yang kedua, kita wajib melestarikan satwa dan fauna yang ada di sini. Jangan menembak hewan ataupun membunuh hewan yang ada di sini, karena itu mengganggu ekosistem yang ada di sini. Pokoknya jangan, pokoknya. Ikan bubur ikan lele. Ya Pak. Ojo le. Ngerekam Pak. Ngerekam. Eka. Perjalanan mendaki gunung bukan tentang kita bisa menaklukkan alam ini, tetapi cara kita menyukuri dan melihat berapa kecilnya kita di mata dunia, dan kita bisa melihat pemandangan kita dari atas. Sangat luar biasa pemandangannya, dan itu wujud dari rasa syukur kita. Kita ucapkan alhamdulillah dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang disunahkan ketika kita naik adalah dengan membaca tasbih, dan ketika turun kita bicarakan adalah zikir yang banyak-banyaknya. Itulah sunnah yang kudengar dari guru agamaku. Adalah berjalan sendiri. Apakah itu mau akan kita butuh kamu sebagai penerang hidup dan perjalananku ini. Kau di depan bersama Pak Aldi, dan aku menjauh dari belakang. Kau tidak menyadarinya, Eka. Seru juga pemandangan di sini. Banyak kabutnya. Oh, sejam mata-mata memandang di sini cuma pasir. Waktu 2023 kalau nggak salah, awal atau perbatasan 2022. Ini masih banyak orang, dan ada orang yang aku cintai sedang menunggu di sini. Ya, mungkin hanya mungkin, tapi perjalanan kita masih jauh dari kata sempurna. Kabut mulai turun di sini. Perjalanan hidup mengajarkan kita untuk selalu menjadi lebih baik atau tertinggal. Jalannya sebenarnya lurus jika mau turun ke bawah, tapi itu resiko. Ya udah, kita lewat sini. Sepanjang perjalanan di sini banyak pohon. Maklumlah habis hujan jadi apa hijau. Ini yang dicari habis hujan. Hijau inilah. Kabutnya keren. Sepoi-sepoi. Dan adalah ini batu kembar ini. Dulu aku selfie di sini dulu sama beliau. Kabutnya mulai turun ini. Jalan terasa tertutup kabut. Apakah yang terjadi? Seperti kita berada di Bukit Silent Hill ini. Seperti kita berada di Bukit Silent Hill. Di sini banyak sekali pohon dan embun pohon itu sendiri. Dan di depan kita tinggal sedikit lagi ada kabut.
kabutnya mulai turun dari atas ke bawah. Bukan, kabutnya itu naik dari atas ke dari bawah ke atas. Bukan dari bawah, bukan dari atas ke bawah, tapi melainkan dari bawah ke atas. Coba lihat. Nah, kabut itu berasal dari udara yang dingin. Nah, di sini harus kita turun pelan-pelan karena bahaya. Kok udan gua anak banyu nih, udan. Nah, turunnya gimana nih? Sama ya. Wah, kabutnya mulai turun nih. Tinggal sedikit lagi ya puncaknya. Tuh, sandung-sandungnya. Nanti. Ya, usahakan fokus pada jalan ya. Kalau lewat sini tuh, karena jalannya ekstrim, bahaya. Banyak pohon yang jatuh di sana. Itu pohonnya. Hati-hati, pohon itu jatuh. Dan di bawah banyak pohon besar-besar yang siap besar. Batu-batuan pun banyak di sini. Tinggal sedikit lagi, kemungkinan bisa sampai 4 kiloan kalau lurus. Sebenarnya itu tadi 5 kilo, cuma karena temanku ingin semangat tak kasih 3 kilo lah. Akhirnya sampai juga di sana. Itu puncak sejati dari Sarah Pucuk Klopo, kota Mojokerto. Kita lewat sini. Oke. Pak, lewat dukur, Pak. Aku lewat dukur. Nah, Pak Altik itu kelihatan dari Jamaika. Aduh. Kalau pakai drone itu drone saya bisa hilang loh kalau gini tuh. Untung saya nggak pakai drone. Di belakang kita ada puncak Sarak Klopo yang terlihat dengan jelas. Setelah kita berjalan 3 jam, akhirnya kita sampai di sini. Ya, cukup melelahkan sih sebenarnya, tapi masih kuat kok. Jalani hidupmu sebelum hidupmu dijalani orang lain. Kita gas ke atas. Kita nggak kita sampai di puncak Sarak Klopo 1238 mdpl kota Mojokerto, lebih tepatnya di Trawas, Pialek Bundi. Ikan lele, ubur-ubur. Semangat, bur. Pak Aldi gak rokokan dah, Pak? Mana? Sampai gak rokokan? Rokokan wong rokokan. Wes ngerokok kono, ngerokok kono. Yang arek-arek ngajari mendaki nang gunung rokokan. Ya bekan ini gara-gara ini tambah kuat, tambah iku. Kabut. Loh, foto apa? Ketok mudun ning kok. Iku apa langi ya? Iya iku. Foto ah. Biyen sing pertama iku. Nang kene sing pertama biyen. Foto kawa. Di belakang kita ada Gunung Penanggungan dengan jelas ya. Terlampak di sini ada pohon yang tinggi. Namun sayang kita tidak di sini mau turun karena kemungkinan hujan itu sangat tinggi. Jadi kita tidak mau turun. Kita jalan-jalan pakai kaki. Kaki yang dia mencintaimu atau dia mencintaiku atau sama-sama kita mencintainya. Dalam mimpi yang sempurna.
Oh iya, mbak kowe elek kok ngene. Mikro. Iya, Pak. Iya. Semangat Pak Al. Salam lestari. Pakai tok kenderon ya, Pian. Wes, Pak. My trip, my venture. Waktuku sibuk. Salah. 1235 my DPL. Kares Lopo, my trip, my venture. Kita dolan. Burung. Ini sih. Amit Mbak. Ini keren mana? Kenalan dah. Di bawah bahu lisan kiri, ku tak sandarkan kasih sayang kamu. Ya,